pemirsa TVRI, apa kabar? Kita ketemu lagi di Reportase Weekend setiap akhir pekan, tentunya dipersembahkan oleh VOA. Dari Amerika Serikat ada kami berdua, ada saya Fida Muqtadi dari negara bagian Maryland. Dan saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Apa kabar pemirsa TVRI di seluruh penjuru tanah air? Mudah-mudahan semuanya sehat dan tetap menjalankan prokes, protokol kesehatan COVID-19. Memang kita ketahui varian Delta sedang merebak dan mudah-mudahan kita bisa mengontrolnya di Indonesia. Kita pernah menjadi negara yang menjadi lonjakan tertinggi. Dan satu hal lagi yang juga membuat berhasil atau works adalah vaksinasi. Makanya jangan enggan untuk divaksin. Kita sudah bisa berkumpul-kumpul juga, walaupun juga tidak beramai-ramai, jadi mulai dilonggarkan. Ada hasilnya pemirsa, jadi sabar, tetap mematuhi peraturan dari protokol kesehatan COVID-19 ini. Dan jangan kemana-mana, kita banyak sekali liputan menarik hanya di Reportase Weekend. Meningkatnya sentimen anti warga keturunan Asia di Amerika mendorong berbagai kelompok masyarakat terjun mengawasi komunitas. Salah satunya patroli Guardian Angel New York City. Dugaan penipuan investasi sedang menjadi topik yang ramai dibahas di diaspora Indonesia di Amerika, terutama di New York. Korbannya diduga mencapai 500 orang. Pengalaman menjadi instruktur silat selama 3 dekade, Sylvia Smart, pendiri perguruan pencak silat Naga Community di Beaverton, Oregon, luncurkan serial podcast di Empowerment Podcast by Naga. Pemirsa, kita sering pasti mendengar ataupun juga mendapat tawaran untuk investasi keuangan masa depan. Macam-macam deh bentuknya. Ada yang nawarin saham, obligasi, investasi untuk kerja atau pekerjaan, ataupun juga investasi Bitcoin. Macam-macam. Dan kayaknya kita harus hati-hati dan mencermati pilihannya. Karena tidak jarang ada banyak penipuan skema piramida atau skema Ponzi. Nah, soal penipuan investasi ini juga sedang ramai diperbincangkan oleh para diaspora Indonesia yang ada di Amerika Serikat, terutama yang ada di New York. Karena kabarnya banyak orang jadi korban di sana sampai 500 orang. Dan bukan cuma warga negara Indonesia atau diaspora Indonesia saja, tapi juga warga negara Amerika Serikat. 1 bulan terakhir ini, masyarakat Indonesia di Amerika sedang ramai dengan dugaan kasus penipuan investasi dengan pola skema piramida atau Ponzi scheme. Sebagian besar investor yang merasa tertipu adalah warga Indonesia di New York. Kasus ini bermula pada tahun 2019 ketika puluhan warga melakukan investasi keuangan kepada 2 perusahaan yaitu Global Travel dan Easy Transfer yang dikelola oleh warga diaspora Indonesia di New York. Informasi beredar cepat melalui berbagai cara. Saya tahunya dari media sosial berupa dari grup lowongan kerja, perkumpulan hibasi, terutama Pondok Gaul. She told my wife about it because Emanuele informed her that if you tell your friends about it, we will give you a referral bonus. Investasi ini menjanjikan bunga bulanan sebesar 12 hingga 73%. Hampir seluruh investasi dilakukan dalam bentuk uang tunai dan tidak melalui institusi perbankan atau melalui perjanjian resmi dari notaris. Pada surat perjanjian pun tidak terinci secara jelas identitas perusahaan atau jenis investasinya. Pada dokumen yang Vio dapatkan hanya disebut nama program dan alamat perusahaan yang digunakan pun adalah sebuah gedung apartemen tanpa merujuk unit tertentu. Perjanjian investasi juga berbeda antara satu nasabah dengan lainnya. They didn't tell me which exact stocks they were investing in or which exact properties or location or anything like that. Total is $55,000. Karena program yang diberikan ini mencapai 18% per bulan. Jadi saya datangin langsung ke rumah dia. 2 orang kakak beradik diaspora Indonesia yang diduga pelaku menghilang dan tidak diketahui keberadaannya. Walau diduga masih tinggal di kawasan Amherst. VOA berusaha menghubungi lewat telepon dan juga meninggalkan pesan. Beberapa warga juga telah melaporkan kepada polisi New York dan federal. Iya, saya sudah lapor polisi. Sudah lapor kemana lagi? Saya sudah lapor ke FBI, tapi FBI-nya itu lewat telepon. KBRI telah mendapatkan laporan soal masalah ini dan mengkomunikasikannya ke pihak kepolisian federal atau FBI. Jumlah korban atau nasabah sendiri, angka yang sementara ini terekod oleh kami sekitar 500. Kalau kita bisa rekap ini menjadi sebuah
data, tentunya kita bisa tunjukkan kepada FBI khususnya bahwa ini bukan main-main. Penasihat hukum KBRI menyebutkan dalam kasus ini, 2 perusahaan yang disebut dalam investasi diduga menyalahgunakan wewenang perusahaan dan melanggar Undang-Undang Penanaman Modal Amerika. Dan kemarin juga ya alhamdulillah telah terjadi Zoom meeting antara pihak SEC ya, Securities and Exchange Commission, dengan beberapa korban agar mereka bisa lebih memahami skema pidana atau penipuan ini tuh seperti apa, modus operandinya dan pekerjaannya seperti apa, janji-janji apa yang telah diberikan. Menurut KBRI, uang korban nasabah yang tercatat hingga minggu ini mencapai 40 miliar rupiah. Beberapa pihak menyebut jumlah kerugian bisa mencapai hingga 600 miliar rupiah. Dari New York dan Washington DC, Alam Burhanan, Naratama, dan Eva Mazrieva, VOA. Semoga menjadi pengingat kita untuk berhati-hati dalam memilih investasi, carilah yang aman. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Reportase Weekend. Pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend. Pasti pernah dengar berita-berita dari Amerika mengenai kejahatan, kekerasan terhadap warga keturunan Asia di Amerika. Dan memang angkanya sempat meningkat tajam. Kita juga sebagai komunitas Indonesia cukup khawatir. Terutama saya sendiri ya pengalaman, makin lebih waspada ya Vin, kalau misalnya jalan-jalan di luar rumah. Iya benar, saya jadi nggak berani lama-lama gitu berada di luar. Nah pemirsa, memang meningkatnya sentimen anti Asia Amerika di Amerika Serikat ini semakin meningkat, dan ini memunculkan gerakan warga sipil untuk berusaha membantu gitu kan. Salah satunya adalah Guardians Angel yang didirikan sejak 1970-an di New York City. Mereka bertujuan untuk memantau keamanan di jalan dan transportasi umum, memastikan agar kalau ada insiden-insiden itu terlaporkan dan mendapat perhatian polisi. Kita lihat reportasenya. Dengan baret merahnya, para Guardian Angels berkeliling jalanan dan jalur subway di kota New York. Sejak insiden kekerasan akibat kebencian terhadap warga Asia meningkat selama pandemi, berbagai kelompok relawan, termasuk New York Guardian Angels, meningkatkan patroli di kawasan dengan populasi warga Asia yang tinggi. Lately, crime against Asians, racist, but usually they're eyeing your phone or they're eyeing your purse. They love to target the elderly. Chris mengawali patroli dari kantor polisi 109. Oh, wait, listen, we could use you guys. Thank you so much for doing this. And I'm sure the community loves it too. If you need anything, you have my number. I'll be on patrol for the rest of the day. And then we'll pass it. Tapi hubungannya tidak selalu seharmonis ini. New York Guardian Angels yang dibentuk akhir 1970-an sempat menghadapi sejumlah kontroversi selama 4 dekade operasinya, termasuk berurusan dengan polisi karena taktik yang mereka gunakan. Tapi kini, dengan meningkatnya sentimen anti-Asia, warga bersyukur dengan keberadaan mereka. Salah satunya, perempuan Thailand yang menolak memberikan namanya ini. I avoid taking the train or at least not riding it alone. It's a blessing that I work from home now. Overall, I don't feel very safe. Karenanya kelompok relawan ini memusatkan patroli pada transportasi umum. The reason why I joined is aside from all the whole situation with Asian hate going on, hate just will not stop. I was bullied in high school, going to school, working at a bar. I've seen the craziest things happen. So Chris mencari relawan yang bisa berbahasa selain Inggris untuk membantu korban merasa lebih nyaman membicarakan dan melaporkan insiden. We need those that can speak Thai, Vietnamese. I'm looking for Asians, especially crime against Asians. I'm looking for them. Sejak awal 2021, Kepolisian Kota New York menerima setidaknya 39 laporan tindak kejahatan berdasarkan kebencian terhadap warga Asia. Ini melebihi jumlah selama tahun 2020, yaitu 28 laporan. Dari Kota New York, VOA.
Buat perempuan ternyata dari pengalamannya sendiri, Sylvia Smart, seorang pesilat di Amerika yang sudah 3 dekade belajar silat, tapi ternyata dia juga tidak mengajarkan yang namanya fisik atau pembelaan diri, tapi juga mengajarkan mental melalui podcast yang baru saja diluncurkan, yang sangat menarik untuk menyikapi kalau misalnya ada kejahatan atau kekerasan. I don't want to have to ever be in that position where I have to learn how to protect my own life if I'm being attacked. Women are always, we're always going to be vulnerable for attack. Meningkatnya aksi kekerasan terhadap warga Amerika keturunan Asia membuat perempuan seperti Geisha Colton di Los Angeles mulai belajar ilmu bela diri. Namun, ada cara lain juga dalam menghadapi berbagai aksi kekerasan. Not everybody wants to be a martial artist. Not everybody wants to train martial arts. But everybody wants to be safe. And everybody wants to feel empowered. Melalui The Empowerment Podcast by Naga, Sylvia Smart membahas konsep dasar pertahanan diri melawan serangan dan kekerasan seksual bagi mereka yang tak ingin belajar seni bela diri. Research proves that empowerment self-defense training makes you safer, period. Sylvia adalah pendiri dan guru di Naga Community, perguruan pencaksilat di Beaverton, Oregon. Where I'm actually teaching people all the other stuff that's not the physical component, like how do you stand, how do you hold your body, how do you use your voice, what are some strategies you can do when you're with other people. Berbekal pelatihan yang telah dijalani lebih dari 3 dekade, ia meluncurkan podcast ini Juni tahun lalu. I get a lot of feedback. I get a lot of phone calls and people sending me messages, and they are disclosing their sexual assault to me, and sometimes I'm the first person that they have told in their entire life. Sylvia mengajak pendengarnya agar berani menyuarakan ketidakadilan yang terjadi. So they're going to tell maybe a sexist joke, or they're going to put me down. And if I do something like that, then that's a clue for them, like, oh, maybe she's a good one. Versus if I take a deep breath and I say, that was a sexist joke, I didn't think it was funny. Stop it. Adriana Lee, pendengar podcast Sylvia, adalah instruktur bela diri di Impact, organisasi nirlaba di Boston yang mengajarkan berbagai strategi bela diri dan pencegahan kekerasan. I think that Sylvia creates a very unique, sustainable platform for helping others find different tools, strategies, and perspectives for finding safety and learning through community and building trust with others. Ia juga mengajarkan program serupa bagi anak-anak untuk menghadapi perundungan atau serangan penembakan di sekolah. Being able to learn something that I know I will most likely use later in my life and learning a valuable skill. Sylvia yang tahun lalu dinobatkan ke Hall of Fame Association of Women's Martial Arts Instructors menekankan pentingnya mengenali sinyal-sinyal yang dikeluarkan tubuh saat menghadapi situasi tertentu. Listen to your body. It's really important for everyone to figure out what are the ways that your body tells you something's wrong so that you can pay attention and then you get to have choices about how you want to respond. Dari Washington DC, Nia Iman Santoso, VOA. Tidak hanya fisik memang yang harus disiapkan, tapi juga mental ya. Semoga kita semua bisa sama-sama bahu-membahu untuk membantu mengurangi ujaran kebencian terhadap siapa aja, warga Asia, warga kalangan minoritas, dan lain-lain. Dan masih banyak liputan lainnya, jangan kemana-mana, hanya di Reportase Weekend. Pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend.
Tadi sebelumnya, di segmen sebelumnya kita membahas tentang meningkatnya sentimen anti-Asia di Amerika Serikat. Memang kejahatan seperti itu yang terkait SARA ya masih ada saja di Amerika. Termasuk baru-baru ini juga mengenai ada sebuah masjid di Minnesota yang diserang. Itu gimana kelanjutannya, Ian? Ya, sebenarnya kelanjutannya adalah pelaku dari vandalisme ini memang diproses secara hukum, tapi masyarakat setempat memutuskan untuk memaafkannya secara moral ya mungkin kepada pelaku ini, dan malah mereka mendapat dukungan banyak dari komunitas setempat dari masjid tersebut, serta ingin mengundang pelaku tersebut mengenal kegiatan di masjid ini seperti apa. Meski masih trauma akibat berbagai coretan bernada kebencian di Masjid Moorhead, Fargo, negara bagian Minnesota, pengurus masjid dengan dukungan jamaahnya memutuskan untuk memaafkan tersangka pelaku Benjamin Enderle, usia 22 tahun. Although he did something that we hate, but we should, show mercy, show the beauty of Islam. Yes, I invited him like 2 times. I said on the prayer that he should come over to come and visit us and know more about Islam, so that I believe that through conversation, a lot of misconception can become clear. Namun kunjungan ke masjid sulit dilakukan. Terbentur surat perintah pengadilan yang melarang Benjamin mendekati masjid. Menurut Wakil Presiden Masjid Moorhead ini, perusakan itu terjadi menjelang tengah malam, minggu kedua di bulan Ramadan. So we were shocked because these words are very scary. The surveillance camera that we installed in the masjid, and we saw an individual that was completely masked up, and he approached the mosque just like 10 minutes after the president left. That was about 11:37. So with that, we immediately contacted the police and report the case to them. Dan hanya beberapa hari kemudian aparat keamanan menangkap Benjamin Enderle. Keberhasilan pihak kepolisian Moorhead, negara bagian Minnesota, menangkap tersangka dalam waktu singkat, selain karena tindak kejahatannya tertangkap kamera, juga berkat bantuan warga. Warga membantu polisi melacak siapa yang membeli cat merah yang digunakan untuk mencoret-coret masjid. Seorang pegawai toko Walmart tempat cat dibeli adalah yang melaporkan identitas pelaku. There's no way we could have done it as quickly in having to go out there and try and search every store that sells those kind of products. Saat ini Benjamin menghadapi ancaman hukuman yang lebih berat dari sekedar tuduhan pengerusakan barang milik orang lain. Karena bila terbukti motifnya adalah kebencian agama, ia bisa menghadapi tuntutan dari penegak hukum federal. Pimpinan cabang organisasi advokasi Muslim Care di Minnesota menyambut baik penanganan sigap kasus ini. In Minnesota, we have not had a good track record when a mosque is vandalized to have that individual be apprehended. But this case in Moorhead is unique. We've had almost now 5 to 6 vandalism, and this is the first one that I know of that where the person has been apprehended and found. Selain bantuan memecahkan teka-teki tersangka pelaku pengerusakan, Masjid Moorhead juga mendapat dukungan dari masyarakat non-muslim sekitar. Baik itu berupa bantuan tenaga membersihkan dan mengecat masjid, juga bantuan dana lebih dari $30.000 melalui situs urun dana GoFundMe, atau lebih dari 400 juta rupiah. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Kadang memang kasus-kasus seperti ini tidak bisa dielakkan, tapi memang sebagai manusia kita harus bisa memaafkan. Dan ngomongin soal masjid, sebentar lagi kan Idul Adha nih di bulan Juli ini. Dan situasi ibadah haji kayaknya masih kurang menentu, tapi gimana ya situasinya kalau di Amerika untuk para jemaah Indonesia? Nah, kalau Indonesia kan sudah memutuskan ya kalau tidak akan atau membatalkan haji untuk tahun ini. Nah, kalau Amerika sendiri ini juga belum memutuskan apakah akan memberangkatkan haji atau tidak karena katanya masih menunggu keputusan dari pemerintah Arab Saudi. Kita lihat aja reportasenya.
Seperti halnya warga muslim di berbagai negara, diaspora Indonesia Joko dan Evi Supriyanto kembali berserah diri. Sudah bulan Juni, jadi ada kemungkinan belum bisa berangkat. Ya, kita syukurin aja lah. Mungkin belum saatnya, kalau pas lagi sudah tiba waktunya nanti kan insya Allah juga berangkat gitu aja. Pasangan di negara bagian Maryland ini tahun lalu juga gagal melakukan ibadah haji akibat pandemi COVID-19 saat pemerintah Arab Saudi memberlakukan PSBB lebih ketat. Harapannya sudah tipis lah, kalau dibilang kecewa ya kecewa berat, cuman ya mungkin kita ambil hikmah dari sisi baiknya aja lah. Daerah DC, Maryland, Virginia mungkin kurang lebihnya sekitar antara 10 sampai 15. Di Redmond, Washington, Ustadz Muhammad Joban, Imam Masjid Ar-Rahmah, yang juga penyelenggara Biro Perjalanan Haji dan Umroh Ar-Rahman, juga menanti keputusan Arab Saudi. Memang kelihatannya Saudi ini masih takut ya, karena juga di Saudi belum semua divaksin, kemudian juga kemarin agak sedikit meningkat, kita kena COVID juga, sehingga mereka bingung kalau tidak salah. Pernah ada keluar pernyataan dari Kementerian Kesehatan tapi yang diperkirakan dibolehkan 60.000 dari luar ya, selain dari Saudi. Arab Saudi yang menurut data sensus 2019 penduduknya hampir 35 juta, selama pandemi mengalami 4,5 juta kasus positif COVID dan angka kematian mendekati 7,5 ribu. Setiap tahun ada sekitar 2.000 jamaah haji asal Amerika Serikat. Jumlah yang tidak seberapa dibandingkan jumlah jamaah dari tanah air. Dan penyelenggaraan haji sepenuhnya ditangani pihak swasta dan organisasi muslim. Kalaupun akhirnya pintu Mekah dibuka bagi jamaah asing, pengurus Biro Perjalanan Haji di Amerika Serikat tetap saja kesulitan memberangkatkan para jamaah haji. Salah satunya adalah pembatasan jumlah jemaah bila dibolehkan. Karena di Amerika Serikat tidak berlaku sistem antrian seperti di Indonesia. Juga bagi agent, sulit juga siapa yang mau dipilih kan. Saya sekarang ini saya bisa boleh berangkat, tapi 10 orang aja. Yang sudah daftar kan sudah 100 lebih. Nah sekarang yang saya pilih siapa? Bila pun dibuka untuk jamaah asing, calon jamaah yang bisa masuk ke Tanah Suci hanya dibatasi orang yang sudah mendapatkan vaksinasi lengkap, yaitu 2 dosis setidaknya 2 minggu sebelumnya. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Dan untuk update-nya seperti pemirsa Indonesia kita ketahui bahwa pemerintah Arab Saudi sudah memutuskan bahwa ibadah haji tahun ini hanya diperuntukkan kepada warga setempat, yaitu warga negara Arab Saudi dan juga warga yang mempunyai izin tinggal tetap di Arab Saudi. Jadi untuk dari luar tidak diperbolehkan untuk tahun ini. Masih belum bisa ya, semoga keadaan membaik tahun depan. Baik pemirsa, sekian dulu reportase weekend untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Akhirnya saya Vina Muptadi dari negara bagian Maryland. Dan saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Sampai ketemu lagi di reportase weekend berikutnya hanya di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Bye!